Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini muncul banyak pembicara yang hebat, pembicara-pembicara top yang oleh karena tingginya ilmu mereka, mereka seringkali mengeluarkan pengajaran-pengajaran baru. Sesungguhnya pengajaran baru tidak ada masalah. Yang jadi masalah di samping pengajaran itu baru, namun juga menyimpang dari kebenaran Alkitab. Bapak Ibu, untuk supaya anak-anak Tuhan, khususnya jemaat dari golongan kaum awam, tidak bimbang, wajib untuk kita mengerti akan doktrin Trinitas. Untuk itu, nanti gambar daripada video saya mengenai doktrin Trinitas akan saya tampilkan di akhir video saya. Anda bisa langsung untuk menontonnya, mempelajari, karena ada beberapa video ada di sana. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan doktrin Trinitas? Gunanya untuk apa? Gunanya agar supaya Anda dan saya lebih mudah dan bisa semakin benar menafsirkan isi Alkitab. Apa itu doktrin Trinitas? Adalah sebuah doktrin yang telah berhasil dirumuskan oleh bapak-bapak gereja kita, yaitu orang-orang kudus pada abad yang keempat, di mana orang-orang suci, bapak-bapak gereja kita telah bergumul untuk mengenal lebih dalam lagi sebetulnya siapakah Tuhan itu yang tertulis di dalam Alkitab, kitab suci orang Kristen. Sehingga pada akhirnya mereka merumuskan sebuah doktrin yang disebut doktrin Trinitas atau Tritunggal Allah, di mana orang-orang suci tadi menemukan ternyata Tuhannya orang Kristen itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Muncul pertanyaan, loh, Tuhannya orang Kristen kok tiga? Tidak tiga, ya. Pribadinya tiga yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Namun substansinya, hakikatnya, esensinya tetap adalah satu. Artinya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Di situ Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Tuhan itu Esa. Kalau bicara tentang kodrat, tetap Esa adalah Tuhan Sang Pencipta Esa. Tetapi bicara tentang pribadi, itu bisa bicara tentang siapa. Apakah itu Bapa, apakah itu Anak, apakah itu Roh Kudus. Namun Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak pernah berpisah. Tiga pribadi yang berbeda ada di dalam persekutuan yang indah. Mereka tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, dan di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup umat ciptaannya, yaitu manusia, Anda dan saya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus selalu menyertai kita. Nah, karena berbicara tentang Allah Anak, Tuhan Yesus, jangan lupa
bahwa Tuhan Yesus ini adalah 100% manusia dan 100% ilahi Allah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus inginkan sejak dulu sudah punya peringatan lewat rasulnya yaitu Paulus. Coba kita baca Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. Tuhan yang Esa yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang Esa berkata demikian, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, Bapak Ibu, Tuhan ingin mengirimkan baik rasul maupun nabi, pengajar, pemberita firman Tuhan, tujuannya satu, supaya kita itu tidak terombang-ambingkan lewat pengajaran-pengajaran yang sengaja dihadirkan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan menyesatkan. Bapak Ibu, jangan takut. Justru Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang bodoh, yang tidak pandai, itu dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Dari mana saya berani katakan seperti itu? Kita lihat Lukas pasal 10 ayat 21 dan 24. Pada waktu itu juga bergembirilah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 24, karena Aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Bapak Ibu, itulah buktinya Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya, orang-orang yang sederhana, yang tidak pandai, orang-orang yang miskin. Justru disitulah Tuhan Yesus memberkati kita tentang hal-hal kerajaan surga. Oleh karena itu, pelajari dengan baik doktrin Trinitas, karena itu akan membantu Anda dan saya di dalam memahami isi tentang Alkitab. Video saya yang ke-6, judulnya adalah Allah tidak bersandiwara di atas kayu salib. Untuk menanggapi pengajaran dari Pendeta Erastus Sabdono dalam seminar Logos, beliau berkata, jika Yesus adalah Allah, maka peristiwa di atas kayu salib adalah sebuah sandiwara. Oleh karena itu, lewat video ini yang telah meresahkan banyak umat Kristiani, kita akan buktikan bahwa Allah tidak bersandiwara. Yang pertama,
Yang pertama, apa yang sudah saya sarankan mengenai doktrin Trinitas harus kita pahami lebih dulu. Berbicara mengenai Yesus Kristus Tuhan, kita mesti ingat bahwa Yesus adalah 100% manusia karena dia dilahirkan lewat rahim Bunda Maria, perawan kudus. Dan 100% ilahi. Sebab doktrin Trinitas memberikan kesimpulan Tuhannya orang Kristen adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda, namun pada hakikatnya, esensinya, kodratnya adalah satu. Pencipta itu Esa. Bapak Ibu, Allah tidak bersandiwara di atas kayu salib karena memang yang sedang di atas kayu salib yang bisa dibunuh itu adalah kemanusiaan Yesus yang 100%. Dan jauh hari sebelumnya Tuhan sudah merancangkan karya keselamatan tatkala Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15 berkata demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ini menunjuk kepada Yesus Kristus Tuhan yang menebus dosa umat manusia di atas kayu salib. Kemudian pada hari ketiga dia bangkit untuk membuktikan dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan iblis setan. Dan dia bangkit dan hidup kembali untuk selama-lamanya. Nah saudara, ini pun juga ada kaitannya dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, ini menunjuk bukan kepada Israel secara keseluruhan, tetapi keturunan Abraham yang dimaksud adalah Yesus Kristus Tuhan secara pribadi yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia sedunia yang percaya di dalam namanya. Nah, Bapak Ibu, ada kesamaan. Bapak Abraham diangkat sebagai bapaknya orang yang percaya karena ternyata apa? Anaknya yang tunggal, Ishak, itu dia rela berikan untuk Tuhan. Demikian pula Sang Pencipta. Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dikorbankan untuk dunia. Nah, saudara, dia tidak bersandiwara. Sebab tanpa penebusan dosa, tanpa cucuran darah, dosa tidak akan diampuni. Karena hukum Taurat memanglah demikian. Nah, kemudian Pendeta Erastus juga berkata, jika Yesus itu adalah Tuhan, tentunya kita sebagai pengikut Yesus
Kita tidak bisa mencontoh, tidak bisa meneladani dia. Sebab Tuhan selalu bisa. Nah, Bapak Ibu, lihat. Tuhan punya kearifan kebijaksanaan sendiri. Walaupun manusia penuh dengan cacat celah, ternyata dia punya orang yang bisa diandalkan. Walaupun tidak sempurna, ternyata oleh Tuhan diangkat ke surga tanpa pernah mengalami kematian, yaitu pada diri Henokh. Alkitab mencatat Henokh bergaul dekat, bergaul erat dengan Allah. Dan Henokh diangkat ke surga tanpa mengalami kematian fisik. Demikian pula Nabi Elia. Bapak Ibu, kita berjuang untuk bisa sempurna. Tetapi kita tetap berharap belas kasihan Tuhan turun atas kita, atas ketidaksempurnaan kita. Bapak Ibu, Tuhan menebus dosa manusia di atas kayu salib seperti yang ditulis dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 13. Tuhan bukan sedang bersandiwara. Di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Inilah tuntutan hukum Taurat. Jika tidak ada tetesan darah, tidak ada penumpahan darah, pengampunan tidak akan terjadi. Dan dosa umat manusia, khususnya yang dibuat oleh Adam, yang menimbulkan manusia harus mati, harus diselesaikan. Seharusnya oleh saudara dan saya. Tetapi oleh karena kita tidak mampu, maka Dia yang mengasihi kita berkenan menebus dosa saudara dan saya, dosa dunia ini di atas kayu salib. Sehingga kita dibebaskan dari dosa yang sudah kita perbuat. Selanjutnya kita hidup karena iman, karena kasih karunia Tuhan. Dan saudara, apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah Kristus Yesus, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu diberitakan karena Yesus. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Nah, saudara, lihatlah, bukan sebuah sandiwara, tetapi dia sungguh-sungguh ingin menebus dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Dia ketakutan. Dia menderita sakit. Dia haus. Dan dia pun bisa dibunuh. Karena 100% kemanusiaannya itulah yang dibunuh. Oleh karena itu di atas kayu salib dia harus berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudara, hati Bapak pasti akan sedih mendengar jeritan teriakan anaknya yang di dalam kesendiriannya dia menderita. Tetapi itulah kasih Tuhan kepada saudara dan saya, kepada dunia. Seperti yang Tuhan Yesus sudah katakan di dalam Yohanes pasal 3
ayatnya yang ke-16. Jadi dia datang ke dunia, dia sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Sebagai penutup khotbah saya, Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Yesus Kristus Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian Bapak Ibu, kita telah membuktikan bahwa dia naik ke atas kayu salib, sudah dinubuatkan pada saat Adam jatuh dalam dosa, sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri pada saat dia ngobrol dengan Nikodemus. Dan dia memberikan berita anugerah kepada saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepada namanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, Yesus Kristus secara pribadi sudah mengetahui apa yang dia akan alami, apa yang dia harus lewati di dalam kehidupan ketika dia hidup bersama-sama dengan para rasulnya. Dia tidak sandiwara, tetapi dia sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya hingga dia berkenan naik ke atas kayu salib, gantikan Anda dan saya, tebus dosa dunia. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama keluarga. Amin.